Oke ya, jadi sekarang kita mau praktek bikin konektor MC4 pakai kabel PV. Nah ini untuk materialnya, ini ada konektor MC4 nya, ini yang ya. Nah ini untuk nanti pasangannya yang ini ya. Terus ada tang kupas kabel, ini wire stripper. Terus ini buat potong kabel. Nah ini sama tang crimping MC4 nya nih kayak gini. Ini pakai yang tang biasa aja. Ini gampang dibeli, marketplace banyak. Oke, sekarang kita potong dulu ini kabel PV nya kayak gini nih. Kabel PV nya kayak gini. Ini kabel PV H1Z2Z2 yang 4 mili. Jadi ini konektornya bisa dipakai buat 4 mili sama 6 mili. Kita potong kabelnya nih. Sama segini lah. Nah, ini gampang. Jangan pakai tang kombinasi ya, jangan tang, karena nanti hasilnya beda di sini. Kalau pakai ini, tuh lihat hasilnya rapi. Tuh, ini rapi. Terus kita kupas. Ini pakai yang 4 mili. 4 mili itu yang ini yang tengah. Ini ada 2,5. Ada 2,5, ada 4, ada 6. Ini pakai yang 4. Ini pakai yang 4. Nah, terus dikupasnya cukup 1 cm aja nih, segini nih. Cukup segini nih, kira-kira 1 cm. Nih, sini. Lihat. 1 cm. Nih, segini ya. Tinggal langsung hasilnya rapi kan. Nah, kita pasang yang ini dulu nih ya. Ini kayak gini, rapetin sedikit. Nah, baru di crimping. Ini crimpingnya, ini kan pakai yang 4 mili. Ini kan ukuran 4 mili. 4 mili itu yang tengah, giginya yang tengah. Nah, pasangnya gini nih. Tuh. Ntar. Nih. Nah, langsung jepit. Pas. Ini ya. Dah. Nah, hasilnya kayak gini, rapi ya. Jangan sampai ada serabut yang keluar nih. Kalau ada serabut yang keluar nanti dipotong dulu. Nah, baru masukin ke konektornya ini. Nah, ini dia ada mekanisme locking kunci. Jadi kalau ini udah masuk ke sini, nggak bisa ditarik lagi. Nah, itu udah kunci tuh. Ya, bentar. Belum. Ini sini. Nah, ini udah kunci ini. Udah, nggak bisa ditarik lagi. Nah, berarti ini udah benar nih. Nah, ini konektor MC4 nya dia bisa dikunci pakai tangan, enaknya. Kalau yang merek Stobli sama merek Lab itu harus pakai kunci lagi. Namanya MC4 Wrench. Nah, kalau ini nggak usah, ini bisa pakai tangan. Makanya enak buat latihan. Nah, sekarang kita kupas lagi ya. Nih, cuma 1 cm aja cukup. Nih. Ya, tuh. Ini pasang. Pakai gigi yang tengah ya. Tuh. Dah. Nah, hasilnya gini. Ya kan, rapi.
kunci tuh, nggak bisa ke lepas lagi. Nah kalau udah rapat gini, ini air nggak akan masuk. Ini juga air nggak akan masuk. Dia ada kabel glennya di situ. Karena tinggal disambungin. Gimana? Paham? Nah coba sekarang siapa dulu yang mau nyobain nih? Oh, Bapak dulu. Nah. Iya di. Nih, yang ini. Atau senti aja ya. 1 senti. Nah tuh yang tengah. Sip. Dikit-dikit biar gampang tuh. Ini aja senyamannya aja, misalnya mau begini posisinya juga boleh misalnya nih. Ya. Coba lihat hasilnya. Udah bagus ini. Oh, Udah. Tuh lihat tuh. Nggak akan lepas ini. Nggak akan lepas tuh. Gitu cara ngetesnya, nggak akan lepas itu. Ya. Nah, buka. Kita masukin situ. begini. Ya. Ini dulu, dikunci dulu si kabelnya, masuk ke situnya dulu, kunci. Nah, ya kan udah kunci kan? Nah. Nah, udah bikin masuk lagi. Kurang panjang itu, tambah lagi pas lagi. Nah segitu. Ini Ya, itu karetnya. Dorong dulu. Dah. Oke. Ya. Bisa? Bisa. Coba lihat. Dia nggak akan lepas. Nah, sip, good. Ya. Nah, ini pegang. Siapa lagi?
Oke. Potong dulu kabelnya. Satu senti aja. Oke. Benar nggak? Ini Iya, itu dulu, itu dulu. Coba lihat. ini apa Bang? Coba lihat. Nah, ini nggak boleh begini nih. Iya. Ini nggak boleh begini. Diulang. Copot, putus lagi Bang. Dipotong. Iya. Nah, ini nggak boleh begini nih. Pas benar-benar. Jadi makanya perlu dicuci dulu sebelum dikerimping. Ini dulu Pak. Nah, banyak yang gagal di ini di crimping konektornya. Kalau bagi orang awam ini biar Itu pakai Iya. pakai tang kombinasi. Biasanya orang pada celah. iya biasanya dianggap Orang kita pada nyerah, akhirnya pakai tang kombinasi. Kalau pakai tang kombinasi pasti lepas. oh iya emang Pasti lepas. di sekolah. walaupun sekencang Iya. Si Haikal lepas. lepas mulu. Itu ditarik pakai beban 25 kilo juga pasti lepas. Kalau ini ditarik beban 25 kilo aja nggak akan lepas. iya biar pas Pak. Nggak akan. Karena ada geriginya kan itu di tangnya itu ada geriginya. Nah, kayak gitu. Nah, kunci dulu. Nah, coba lihat. Ini Pak, tuh sama aja. Hah? Bener gak? Ini. Salah lagi nih. coba lihat ini potong lagi nih coba lihat Tuh, ini jangan kayak gini. Ini nggak bisa masuk ke konektor ya kalau iya kayak gini. makanya kayak gini Iya. Nggak bisa masuk. iya Coba. Bengkok. Nah kan gagal kan? Nah, Susah-susah gampang Pak. makanya ini tangan loh. Tergantung tangan. Bener-bener skill tangan. Jadi jangan dianggap enteng. Iya. Nah, oh gampang. coba gitu Ternyata. Nih Pak, bengkok kan gini. Nah ya, kamu pas crimping di tangnya itu yang Iya. ini yang Nah, gini Pak. Tuh. pasin di atas coba. Pasin di atas. Gini. Tuh, ya. Gini Pak. Nah, didudukin dulu harusnya Ini. didudukin dulu ya, ya kunci. Ih. Kan? Nah, wah nggak gampang, udah nggak bisa masuk nggak gampang loh makanya. Ayo. tapi kalau orang awam mah ya Di sini 3 kali. ini udah 3 kali biasanya udah stres kalau di lapangan ini. ini tes teknisi di tes mau ngelamar kerja kan Iya, ini nanti tes teknisi di kantor itu saya tes crimping. yang dasar-dasar Iya, bisa nggak crimping? Ini Pak. Nah, makanya saya udah sediain berapa puluh itu konektor. Memprediksi ya Pak. Kalau ada Pasti kegagalan. gagal, pasti ada yang gagal. Nggak gampang. Ini tangan. terbalik Kebalik. Itu kebalik. kebalik Bilang oh. A few moments later.
majuan. Nah, Mana sih dalam Nah, pas ini Pak. Coba, sisi ya. ini gini. Tuh, kan. Nah, ini baru Oh, berhasil. tadi berarti tak. Oh iya iya iya. Sip sip sip. Nah kayak gini nih. Ya kan? Hidup. ya. 4 kali percobaan, 3 kali gagal. Nah, Kunci itu. nah, Ini masih. nah, kan? Coba. Sip. Tutup. Gitu sih. Ya, sip. Dan satu lagi. Itu berantakan tuh, dirapiin dulu. Ah. Rapiin dulu. Nah. Yang penting mah dia enggak ini aja apa? Yang penting bisa masuk ke tang krimpingnya aja dulu. Nah. Tuh. Oke, bagus. Sip sip sip. Gampang Pak. Susah gampang. Iya. Jadi saya hasil. Dibilang gampang nggak juga, bisa gagal. Jadi kalau ke lapangan bawa konektor jangan ngepas, harus siapin spare, Semua ya Pak, alat-alat harus di spare. Coba. Oke, coba tarik. Nah, itu ujinya, uji tarik. Sip, good. Akhirnya. Siapa lagi? Bismillah. Bisa. Jadi Gampang kok kan. justru yang susah biasanya yang pertama, soalnya dia kan nggak ada referensi. Iya. Kalau di sekolah saya lihat Pak yang buat paralel atau seri itu ada yang kayak Y. Oh, konektor Y, yang Iya, namanya itu konektor Y. kabelnya tuh kayak gini sama Ya, dibelah dua dalamnya. Apa gimana Pak? itu ya dibelah dua. Jadi itu udah apa dari pabrikan itu mah. Oh, Itu kan bukannya dari pabrikan ya. dibelah dari kita ya. Jadi pakai mesin itu bikinnya. Yang penting konsentrasi, santai, nggak usah buru-buru. Iya. Memang butuh waktu. Bikin konektor nggak bisa semenit jadi. Kalau di sekolah panggilnya tang buaya. Tang buaya gitu. Ah, diganjel gitu tuh enak. Iya. Jadi bisa, nah gitu. Udah jepit. Udah. Itu banyak yang
Sip, bagus. Oke. Kok bisa? Kenapa itu? Ada kayak gini pak. Gara-gara masuk ke sini. Kalau kepanjangan kayak gitu dipotong, potong lagi aja. Oke, gitu. Itu kepanjangan. Sini ya pak. Ya. Pendek kan pak? Apa cukup? Cukup. Coba. Bisa sih, bisa. Agak pendek tapi nggak apa-apa. Kalau agak pendek, nah Bisa. kalau terlalu pendek nggak? Nggak Ya, masuk. cukup sih. kayaknya. Hah? Berarti kurang, dikupas lagi dikit. Nah, sip. Segitulah pas tuh. Ini gini. Jadi kalau kependekan dia nggak gigit. Kalau kepanjangan nanti apa ininya susah masuk karena ada konduk. Sip. Oke, coba tarik. Nah, ini sip. Ini tutup lagi nih, ini kurang rapat. Nanti masuk air kalau rapat dia masuk air. Itu ujinya uji tarik aja. Jadi kalau nggak lepas ya udah sip, aman. Sip, berhasil. Good. Berikutnya siapa? Itu kabel. Bebas lah, gitu. Nggak perlu keluar tenaga banyak kan buat motong kabel. Iya betul. Yang penting alatnya proper, apa? Alatnya benar.
buat ngupas juga nggak perlu keluar tenaga banyak. Coba zaman dulu mah pakai tang apa? Tang kupas kabel aja. Kan lama ini ngupasnya. Oh iya, Iya digigit. Ini dulu dia. Ini chat GPT nggak bisa nih crimping. Suruh crimping dia nggak akan. Jadi ini tangan. Bisa Pak. Dipasang copot aja bisa. Bisa. Ada caranya nanti kalau susah dibuka ada caranya. Oke. Sambil didorong kabelnya. Sip. Di sininya nih suka ada ininya buat membuka. Coba ini Pak. Ini. Coba lihat. Sip, bagus. Nah ya, kayak gitu ya. Nggak ada serabut-serabut yang keluar. Semuanya langsung dijepit. Sampai ada suara. Balik. Dorong. Coba itu jangan-jangan konektornya yang gede atau yang kecil? Itu yang gede. Apa yang kecil? Yang kecil Pak, pasangannya Oh, yang kecil. Oh, iya betul, pasangan itu. Nah, ini ke bawah lagi. udah. Sip. Ya, oke, satu lagi. Potong ya. Potong ya. Iya, iya. Hah? Sama kayak gua. Nih, coba sini. Sini. Isi dulu aja. Itu udah. Silakan ini. Tanya. Coba lihat. Coba. Udah ini udah. Oke, bagus. Nah, gampang kan? Ternyata bisa sekali jalan tuh. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru. Karena kalau crimping itu bukan masalah kecepatan, tapi masalah safety. Nah, Udah. Memotong lagi. Tidak punya. coba. Tarik, hip. Nah, ini rapetin lagi nih. Kalau ada, jangan sampai ada gap, jangan sampai ada celah. Nah, biasanya karet itu kurang masuk. Udah. Oke, satu lagi. Udah, dua-duanya berarti. Ya, oke. Ini tinggal rapetin lagi nih nanti nih. Sip, bagus.
Berikutnya siapa lagi? Coba kabelnya potong. Oh udah. Itu pendek Sudah dah. mau ya. Sebenarnya bisa aja, cuman ya. Sudah bisa aja sih dia. Cukup banget. Oke. Bisa aja. Coba lihat. Ya, sip. Nah, ini bagus, rapi. Jadi biasain pasang tutupnya dulu ya. Jadi orang-orang suka salah, dia langsung pasang kabelnya, ini lupa. Tutupnya malah lupa. Sering banget itu. Saya memang harus terpaksa. Oke. Gagal. Nah ini kalau bentuknya begini berarti Miring. keriting begini. Stylish itu. Keriting. Langsung. Ini berarti pas di press si kabelnya lepas nih. Ya itu bisa diganti gitu. Merah. Ya, sip, bagus. Coba ya, sip, rapat nih, sip. Oke. Oke, yang terakhir sini tuh biar kelihatan.
Ya. Itu yang gede dulu ya berarti ya? Bisa sih. Bisa? Wih, sip bagus. Oke, ini yang gede dulu ya berarti ya? Iya. Yang gede dulu. Yang ini nih. Oke. Ini teknisi senior ya banyak yang belum bisa. Crimping MC4 diganti sama dia, jadi dipotong konektornya, diganti sama baut, pakai skun ring, malah jadi nggak safety lagi. Terus ditutup pakai slot tip, malah jadi jorok. Coba lihat. Nah, sip, bagus. Udah kunci. Ya, coba lihat. Ya, ini nanti dirapetin lagi nih. Tarik. Sip. Coba. Tarik. Nah, sip. Ini tinggal dirapetin. Oke. Jadi gimana kesimpulannya? Gampang apa susah? Hah? Rumit. Hah?
Nah ini masih ada sisa kabel, kalau masih penasaran mau nyobain silakan. Nah tapi kuncinya gini, sebetulnya yang bikin gampang kalau pertama kita beli MC4-nya yang bagus. Nah ini termasuk kualitas biasa-biasa aja nih. Kalau yang lebih bagus lebih enak lagi. Jadi materialnya harus bagus. Terus kabel ukurannya harus sesuai. Ini kan 4 mili. Ini konektor buat 4 mili sama 6 mili. Jadi bisa orang suka salah, dia udah nggak match tuh ukuran kabel sama konektornya. Konektornya pakai yang buat 4 mili, 6 mili, kabelnya yang 2,5. Nah itu udah pasti kendor. Itu udah pasti kendor. Ininya pasti jelek, hasil crimpingnya pasti jelek. Terus alatnya juga harus proper. Ini alatnya nggak mahal. Ini kan ini tuh cuma 35.000 ya. Ini potong kabelnya cuma 35.000. Kalau ini emang agak mahal. Saya waktu itu beli berapa ya? Lupa ini. Nah ini menghemat waktu juga ini. Ini ukurannya udah sesuai tuh 2,5, 4 sama 6 mili buat kupas sama tang crimpingnya. Ini tang crimpingnya juga murah ini namanya, 100 ribuan. Gitu. Ada tang yang bagus juga, merek apa? Staubli. Saya punya merek Staubli. Harganya 9,7, 9750. Hah? Ini merek apa ya? Saya juga nggak tahu nih. Nggak ada mereknya ini. Kalau merek Tekiro kurangnya apa ya? Tekiro nggak punya tang kayak gini. Tekiro bagus kalau tang yang apa? Tang kombinasi. Itu saya juga ada kan tang kombinasi merek Tekiro sama tang potong kabelnya. Tapi dia nggak punya tang crimping MC4, dia nggak punya. Ini nggak tahu nih. Ini merek generik lah, merek generik. Gitu. Nah, penyebab kebakaran itu paling banyak itu dari sini. Jadi pertama crimpingnya salah. Misalnya dia bikin konektornya pakai tang kombinasi jadi kendor. Ini jadi arcing di sini apa di sini. Tapi bisa juga dari sini, dari interkoneksinya nih. Dari interkoneksi. Kalau dia pakai yang beda merek. Misalnya satu lagi mereknya apa gitu, ini suka kendor, si konektornya tuh kendor. Ini yang bikin arcing. Kalau arcing dia kan lama-lama panasnya tuh bisa bikin si plastiknya meleleh. Nah itu lama-lama bakar. Nah kalau udah kebakar itu apinya nggak akan mati sampai solar panelnya nggak ada tegangan sama sekali gitu. Itu yang bahaya. Jadi kalau bisa nguasain apa teknik crimping yang benar kayak gini, itu udah pencapaian yang bagus di solar panel. Banyak orang nggak bisa loh ini. Jadi ya Gak usah dianggap remeh. Soalnya di sekolah juga ini cuma Pak Asep doang yang masang. Iya. Hah? Pak Asep doang Yang tadi, Pak, yang- Oh, yang tadi. yang masang apa? Yang bikin Masang ininya. yang crimpingnya. Oh iya. Nah sekarang udah bisa kan crimping. Nanti sama siapa? Ada yang Nah itu dia. Terus di pasaran itu ada lagi konektor MC4 itu dia sistemnya bukan jepit, tapi mirip apa? Skun verbending. Skun verbending tuh bentuknya selongsong kayak gini jadinya. Bentuknya selongsong kayak gini. Itu merek Slow Cable. Jadi itu crimpingnya bukan pakai tang kayak gini, tapi pakai tang crimping hidrolik. Yang kemarin saya juga ada tuh tang crimping hidrolik. Cuman tang crimping hidrolik itu paling kecil ukurannya kalau nggak salah 6 mili, nggak ada yang 4 mili. Jadi kalau apa pakai tang crimping hidrolik berarti kabelnya juga harus yang 6 mili. Ini kan 4 mili nih. Ini kabel 4 mili. Nah terus ini kabel solar panel. Nah ada yang belum kebuka nggak kabel? Kebuka. Nah ini kan
kelihatan nggak itu warnanya? Tadi pas dikupas abu-abu, coba dikupas lagi. Pas dikupas itu warnanya bukan kuning tembaga. Jadi ini kabelnya kabel tembaga sebetulnya tuh, kalau dari depan ini kelihatan itu tembaga. Cuman ini dilapis timah supaya dia nggak korosi. Ini bedanya kabel solar panel sama yang bukan. Kalau kabel biasa itu nanti korosi, keluar warna hijau. Itu kalau tembaga berkarat warnanya hijau. Kalau ini nggak akan berkarat nih. Itu. Ini mau di rooftop, mau ground mounted atau floating di atas air, itu konektornya ya gini-gini lagi. Gitu. Jangan ngikutin kata orang, dia bikinnya biasanya karena dia nggak punya ini ya, nggak punya tang krimping MC4, akhirnya disolder, ya kan, disolder. Jadi ini dijepit, si konektornya ngejepit kabel karena dia nggak pede, karena dia ragu-ragu, jadi di solder lagi biar pasti nempel. Nah memang untuk sementara waktu dia bisa bikin konektornya, cuman nanti lama-lama itu kalau di solder ini si insulasinya kan rusak. Insulasinya tuh rusak. Kalau insulasinya rusak tuh ntar ada arus bocor. Kalau dites pakai alat tes Seward PV 200 itu kelihatan kalau yang di solder kayak gitu, karena insulasinya rusak itu bisa ada arus bocor. Nah itu bahaya tuh sebetulnya. Jadi kalau saya nggak pernah pakai solder. Nah sekarang logikanya gini aja lah. Kemarin udah pernah instalasi kan di atas. Nah kebayang nggak kalau misalnya di atas atap kita bawa-bawa solder sama timah sama colokan listrik gitu. Kondisi atap kayak gitu tuh kemarin gitu. Gimana kira-kira kalau bawa-bawa solder? Hah? Ribet terus bahaya gitu. Terus kalau misalnya medannya kayak di mana? Di Cirata. Medannya kalau di Cirata di atas air kayak gitu, kita interkoneksi bikin konektornya bawa-bawa solder gitu. Bahaya banget, nggak mungkin. Udah yang paling aman pakai ini. Bawa alat ini cuma butuh 3 sama konektor. Nanti bawa di tas, udah interkoneksi jadi itu di situ. Di luar angkasa pakai konektornya kayak gimana? Kira-kira di satelit, di mana, di stasiun, di ISS. Ya kayak gini juga. Kayak gini juga sama. Dia si astronot bikin konektor di pesawatnya, terus ya udah dia bawa kabelnya ke luar, dia sambungin tuh ke solar panel, ya gitu. Sama gitu. Jadi ini alatnya sama, materialnya sama. Jadi kita nguasain skill ini, itu aplikasinya bisa di banyak tempat gitu, bukan cuma rooftop aja. Gak mungkin kan di angkasa luar nanti bawa solder ke atas itu kan gitu. Oke, ada pertanyaan apa? Nih konektor yang bagus itu nomor satunya merek Staubli. Staubli itu perusahaan dari Swiss. Dulunya namanya Multi Contact, makanya konektornya disebut MC4. MC itu nama perusahaannya, Multi Contact. 4 itu 4 mili. Jadi dia ininya nih 4 mili nih. Nih ukuran ini konektornya tuh ukurannya 4 mili. Terus sebelum MC4 namanya MC3. Itu tuh konektor 3 mili. Nah, terus Multi Contact itu dibeli sama Staubli gitu. Sekarang jadinya merek Staubli. Itu yang nomor 1. Kalau yang lainnya, kalau kata Staubli itu disebutnya clone, MC4 clone. Clone-nya tiruannya lah gitu. Tapi merek lain itu bagus-bagus juga, Amphenol, merek Amphenol, terus Pinic Contact. Terus Lab itu punya konektor kayak gitu juga, bagus-bagus. Oke, belajar banyak hari ini.
Nah, dibilang gampang nggak gampang kan? Iya. Tapi dibilang susah juga nggak susah kan? Buktinya ada yang bisa sekali jalan tadi kan? Nah, dan di lapangan kita biasa tuh gagal bikin konektor si ininya gagal itu biasa tuh. Jadi harus siapin spare. Makanya jangan pernah beli ininya ngepas. Kalau belinya ngepas, udah Iya, kalau repot. Oke, sip.